ya teman-teman ya, baik di hubungan dengan suami, hubungan dengan pasangan, atau hubungan dengan rekan kerja, silent treatment itu sebenarnya bukan sebuah hal yang profesional untuk kita lakukan gitu ya. Karena kita nggak bakalan dapet solusi apa-apa kan dari silent treatment. Yang ada kita malah kaku. Oke, nomor 18. Pada pertemuan keluarga dalam rangka merayakan hari raya, banyak keluarga yang menanyakan kapan kamu akan menikah, sedangkan Anda belum punya pasangan. Sikap Anda adalah, ngapa ya soalnya begini ya? Ini kan emang kalian alami ya, tapi sebenarnya gini teman-teman, soal ini tuh kenapa muncul, apa hubungannya dengan TKP, dan apa hubungannya dengan jejaring kerja? Karena pasti kalian nanti ketika bekerja itu akan menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin membuat kalian merasa tidak nyaman. Ya, pasti kalian akan menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang membuat kalian tidak nyaman. Nah, bagaimana kalian akan merespon hal ini? Itu yang ditanyakan dalam soal. Contohnya dalam bentuk pertanyaan kapan nikah gitu ya. Kalau pada kenyataannya, teman-teman, kalau kamu ditanya kapan nikah, jawaban kamu biasanya ketus kan, hari Minggu Kak, gitu kan ya. Hari Minggu, ya nanti hari Minggu, tahu Minggu kapan kan? Atau ngambek biasanya, tersinggung. Nah, itu sebenarnya bukan cara merespon yang positif ya. Cara merespon yang positif ketika kita ditanyakan sesuatu yang tidak membuat kita nyaman, itu kita tanya balik solusinya ke dia. Ya, itu triknya teman-teman. Tanya balik solusinya. Ya. Misal kamu ditanya, "Kapan nikah?" "Aduh, belum ada nih tante calonnya, cariin dong." Pasti dia langsung diem. Ya kan? Karena dia tidak bisa merespon lebih panjang lagi. Ketika kita jujur mengatakan yang sebenarnya dan menanyakan balik solusinya. Selain itu, di satu sisi kita akan mendapatkan solusi dari permasalahan kita, ya kan? Nah, jadi yang E itu paling efektif dan efisien. Nah, jadi kalau kita kasih skor gimana nih? Kalau kita kasih skor, ini 4, ini 3, 4, ini 2, terus ini 3, ini 1, ini 5. Ya. Jadi, sekali lagi saya ulangi, kalau ada pertanyaan yang membuat kalian tidak nyaman, maka yang harus kalian lakukan adalah jujur dan tanya balik solusinya. Ya. Kalau nanti ditanya kapan nambah anak, mungkin boleh ditanya balik solusinya ya. Saya pengen nambah anak, tapi biaya sekolah makin mahal. Gimana ya solusinya biar dapat duit banyak dalam waktu singkat? Gitu dong jawabnya ya. Nomor 17 jawabannya tadi yang D. Oke, nomor 19. Siang ini semua karyawan dikumpulkan oleh atasan Anda untuk membicarakan permasalahan kantor. Kemudian, pada saat Anda diminta oleh atasan Anda untuk memberikan tanggapan terhadap sebuah permasalahan yang ada di kantor Anda tersebut, tiba-tiba rekan kerja Anda menyanggah pekerjaan Anda pada saat Anda sedang berbicara. Nah, gimana nih teman-teman? Ini tadi udah kita bahas ya, gimana kalau kita lagi bicara, tapi ada orang yang menyanggah. Apa yang harus kita lakukan? Wajar saja karena dalam diskusi komunikasi harusnya dua arah, memang betul. Tetapi kalau dia menyanggah saat kita belum selesai bicara, boleh tidak. Yang B, mungkin apa yang saya jelaskan barusan tidak sesuai dengan gagasannya, tapi itu adalah hal yang wajar dalam sebuah solusi. Iya, tetapi kalau kita lagi berbicara, sebenarnya bagaimana sih dia harusnya bersikap gitu ya. Yang C, harusnya dia mendengarkan saya dulu, baru berbicara. Nah, ini sesuai dengan etika menyanggah tadi yang udah kita bahas. Yang D, seharusnya rekan kerja saya bisa angkat tangan jika ingin menyampaikan gagasannya dalam diskusi. Ini juga sesuai dengan etika yang kita bahas. Terus yang mana? Teman saya ingin menyampaikan gagasannya juga pada saat saya sedang berbicara, tapi tidak ada
karakter yang tepat ya di sini ya. Nah, sekarang berarti yang mana nih teman-teman di antara C atau D? Nah, yang lebih tepat itu adalah yang C ya teman-teman ya. Poinnya itu bukan masalah angkat tangan atau tidak. Poinnya adalah saat kita sedang berbicara, nanti dulu menyanggahnya. Selesaikan dulu saya bicara, baru dia boleh berbicara. Gitu ya, sesuai dengan etika dalam rapat yang sudah kita jelaskan. Nah, kalau dia mau berbicara setelah saya selesai berbicara, angkat tangannya gitu. Tuh, 1, 3, 5, 4, 2. Terus, soal nomor 20. Dalam suatu pertemuan kelompok, saya datang terlambat ketika pembicaraan sedang berlangsung hangat. Padahal saya ingin menyumbang ide. Hal yang saya lakukan adalah, Kak, kenapa tadi tidak angkat tangan, Kak? Karena poin utamanya di dalam soal adalah teman kamu itu bicara ketika kamu sedang bicara gitu. Jadi dia memotong pembicaraan. Harusnya dia dengarkan dulu sampai kita selesai. Setelah kita selesai, angkat tangannya untuk berbicara gitu ya. Jadi yang C dulu baru yang D. Nomor 19 tadi jawabannya yang C ya. Oke, nomor 20 nih yang mana? Pembicaraan sedang berlangsung hangat. Kita pengen bicara juga. Berarti yang harus kita lakukan adalah yang pasti kita harus mendengar orang sampai bicara sampai selesai dulu ya teman-teman ya. Mendengarkan seluruh pembicaraannya sampai selesai, baru kemudian meminta izin untuk berbicara. Berarti yang mana nih? Yang A bisa jadi benar, yang B belum, yang C tidak, D sama E bisa jadi. Nah, tetapi seperti konsep tadi di awal yang sudah kita bilang, dengerin dulu sampai selesai. Baru minta izin angkat tangan untuk berbicara. Berarti sesuai konsep tadi, di antara A, D, dan E, mana yang skornya lebih tinggi? Yang A. Ya, kenapa yang A? Karena kita dengar dulu sampai selesai. Kalau sudah selesai, minta izin untuk berbicara. Gitu ya. Jadi poinnya lebih lengkap yang A daripada yang D atau yang E.